mengukur doa kita itu sejauh mana diijabah Allah. Jadi ini sekedar mengukur, tapi tetap harus diistiqomahkan. Dan seperti kita kerja di pabrik saja, setiap hari berangkat, pagi berangkat, sore pulang, itu namanya kerja kan, kerja untuk pabrik. Nah, ini kerjanya untuk Allah. Jadi zikir kita itu kita jalankan dan kita pegang sehari-hari dari zikir tingkatan. Kalau yang sudah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi saudara-saudaraku semuanya. Semoga sehat walafiat jasmani dan ruhaninya, kesehatannya dijaga untuk melaksanakan amalan-amalan tambahan, amalan-amalan sunnah Ahlu Sunnah wal Jamaah, mengikuti suri tauladan kita Kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita lanjutkan ya pokok perkara yang sebelumnya, perkara yang terakhir, yang kelima dari tombok hati, 5 tombok hati, obat hati, warisan dari para wali songo ya, yang diciptakan oleh Sunan Bonang ya. Jadi judulnya adalah memperbanyak zikir, pegangan itu obat hati yang kelima. Ya, baiklah, kita bahas perkara nomor 5, yakni memperpanjang zikir malam. Bab yang pertama, bab pembuka, yakni dalil dari memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir malam itu baik menurut melalui wirid maupun amalan lainnya, sangat dianjurkan dalam Islam. Jadi dalam Al-Quran dan hadis itu menunjukkan bahwa malam adalah waktu yang penuh berkah dan merupakan saat yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir dan ibadah-ibadah lainnya. Menggunakan waktu malam untuk berzikir adalah cara yang baik untuk memperoleh ketenangan batin dan mendapatkan berkah dari Allah, karena pintu-pintu frekuensi di malam hari itu sudah clear atau bening. Maka memperbanyak zikir di malam hari itu, terutama menjelang atau saat waktu sepertiga malam, adalah amalan yang sangat dianjurkan dan memiliki banyak sekali keutamaan. Ini adalah waktu yang baik, yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalilnya dalam Quran surat yang pertama adalah Quran surat Al-Isra ayat 79, seperti yang lalu kita bahas. Dan dirikanlah sholat pada malam hari sebagai tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ini dalilnya waktu malam itu utama, waktu yang utama. Terus kemudian Quran surat Al-Furqan ayat 64 yang berbunyi, dan orang-orang yang berjaga malam untuk Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Dua ayat ini berbicara tentang orang-orang yang menghabiskan malam dengan ibadah pada Allah, termasuk berzikir dan melakukan sholat malam. Ini menunjukkan bahwa malam adalah waktu yang tepat beribadah dan berzikir.
tambahan dari dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim tentang zikir malam, yakni yang berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW sering berzikir dan membaca Al-Quran pada malam hari. Di malam hari aku selalu berzikir dan membaca Al-Quran. Itu dawuh beliau ya. Jadi ini sudah ada contohnya dari beliau, suri teladan kita ya. Jadi melakukan zikir malam ini tidak hanya mendekatkan diri saja kepada Allah, tapi juga membawa ketenangan batin, kebahagiaan ruhaniyah. Jadi jiwa-jiwa yang tenang ya, maqam mutmainah, nafs mutmainah. Ini adalah waktu yang terbaik untuk merenung, bertafakur dan berdoa dengan khusyuk. Sampaikan semua permasalahan dunia di heningnya malam. Itu Allah seneng tuh kalau bisa keluh kesah dari manusia itu di malam hari, ya Allah, sambil menangis dengan air mata. Betapa senangnya Allah itu hambanya seperti itu. Itu analoginya seperti itu ya. Bab 2 yakni bab definisi pengertian zikir dan wirid. Jadi zikir dalam berbagai konteks mempunyai definisi yang berbeda sudut pandangnya. Di 2a definisi zikir menurut syar'i. Zikir itu adalah ungkapan lisan atau menyebut, menceritakan, berbicara. Nah, itu ungkapan secara lisan dengan hati yang pendaraan kata ya yang dimaksud menurut syar'inya begitu. Yang 2b perbedaan zikir dan wirid. Zikir itu merupakan amalan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat asmanya tanpa ada batasan waktu tertentu dalam melakukannya. Yang disebut mengingat itu menggunakan akal pikiran. Sedangkan wirid adalah bacaan zikir yang dilakukan secara rutin dengan ketentuan waktu, tempat, hingga tata caranya yang tetap. Sehingga wirid itu terkait dengan komponen jasmani. Jadi wirid itu ada tasbih, ada hitungan, ada tempat harus duduk. Itu wirid maksudnya begitu. Tapi kalau zikir itu mengingat Allah dengan pikiran. Itu yang disebut ingatlah aku sambil berdiri, sambil duduk, sambil tiduran atau berbaring. Jadi bisa dilaksanakan kapan saja. Makanya perintah berzikir itu 24 jam. Bukan perintah berwirid 24 jam. Kalau wirid kan terbatas waktunya, 1 jam, 2 jam, 3 jam ada yang seperti itu. Tapi kalau zikir seterusnya kegiatan mengingat pakai akal pikiran dan mengaktifkan rasa di hati. Semoga paham. 2C berikutnya, keutamaan zikir malam. Zikir yang paling utama itu la ilaha illallah atau sering disebut sebagai bacaan tahlil dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Utsman bin Affan. Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah, yang artinya barang siapa yang meninggal sementara dia mengetahui atau memahami
la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Itu hadisnya. Jadi frekuensi sepertiga malam itu lebih jernih sehingga memperlancar jalur perjalanan amalan. Jadi makanya kalau radio AM, FM itu MW ya, itu kalau malam itu bisa sampai menerima siaran dari negara-negara jauh tetangga, bahkan dari Australia, antar benua itu bisa karena saking jernihnya malam. Ini seperti itu kalau di ilmu fisika ya. Jadi saking jernihnya. Inilah yang menjadikan malam sebagai waktu yang ideal untuk bertafakur dan berintrospeksi diri. Ya Allah, saya sudah hari ini melakukan apa yang banyak salah. Itu kita sering introspeksi, tafakur, akhirnya karena sering introspeksi ya besok yang kira-kira ya gak akan mengulangi karena sudah introspeksi. Tapi kalau orang lalai itu jarang introspeksi, atau bahasa kerennya itu ANEF, analisa evaluasi diri. Kalau kita sering evaluasi diri, kurangnya saya apa, saya terlalu keras, saya terlalu lembek, saya terlalu gini, itu introspeksi namanya. Itu malam-malam itu cocok untuk introspeksi. Jadi Syekh Nawawi menjelaskan berdoa kepada Allah itu juga masuk kategori zikir. Untuk itu ia menganjurkan agar selalu berdoa memohon aneka macam kebaikan kepada Allah ya. Makanya guru mengajarkannya kalau berzikir boleh berdoa dulu ya, doa yang 41 kali itu Al-Fatihahnya, terus baru zikir. Terus itu namanya zikir pegangan, dipergunakan sebaik-baiknya supaya tidak nganggur, karena kan sudah arti katanya dibelilah tingkatannya, zikir tingkatannya itu dibeli dengan puasa maksudnya. Selanjutnya yang bab ketiga, yakni bab topik fokus pemahaman zikir para salik jalur tarekat ya. Jadi bab yang ketiga ini kita sekarang fokus pada zikir para pejalan ruhani, jalur tarekat yang bersanad, jalur jalan yang sudah dilalui para guru silsilah yang bersanad, atau jalur golongan 1 dari 73 golongan. Jadi karena ada powernya itu maka disebut seperti itu. Karena ada powernya ini, kenapa? Karena tersambung atau bersanad, tersambung ke power nur ilahiyah, nurus samawati wal ardi. Allah itu nurus samawati wal ardi, pemilik cahaya di atas cahaya ya. Sehingga zikirnya ini akan menambah cahaya para salik jika dilakukan dengan benar, karena tersambung. Itu maksudnya, tapi pembahasannya ya. 3A, zikir pondasi setelah sholat 5 waktu ya. Kunci surga ada dalam amalan zikir pondasi, dimana setiap jalur toreko itu berbeda-beda sesuai mursyidnya. Tentu saja harus mursyid yang bersanad lewat sidang di langit para aulia. Jadi bukan yang mengaku-ngaku mursyid, itu harus dicek, diteliti. Karena mencari mursyid itu seperti mencari jarum di dalam sekam, tumpukan jerami itu ya, sulitnya. Makanya harus diteliti bersama-sama temannya, seperti itu. Di hadis riwayat Abu Daud yang diriwayatkan Al-Tabrani dan Al-Baihaqi dan Al-Hakim Al-Naisaburi, semuanya lewat jalur riwayat sahabat Mu'ad bin Jabal. Hadisnya adalah
Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapapun yang akhir ucapannya ketika menjelang ajal kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Itu bunyinya hadisnya. Jika dipahami secara gamblang hadis ini, apakah iya semudah itu masuk surga? Jika ada orang berbuat semaunya seumur hidup, bebas melakukan kemaksiatan dan kerusakan, lalu di akhir hayat menjelang ajal barulah mengucapkan lafal tauhid la ilaha illallah, kemudian masuk surga sebab adanya hadis yang tadi di atas itu. Pertanyaannya bukan begini, kok mudah mengucap la ilaha illallah bisa masuk surga? Bukan begitu, tapi begini pertanyaannya, apakah mudah mengucap la ilaha illallah di akhir hayat? Ya seperti itu, tentu saja tak semudah itu Fir'aun ya. Iya benar seperti yang dikisahkan itu Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa ya di laut, kemudian ditenggelamkan dengan air bah yang datang. Itu Fir'aun sempat mau mengucap syahadat itu. Terus dari malaikat Jibril itu berusaha menutup mulutnya dengan pasir. Itu kisahnya begitu di kitab ya. Jadi yang nggak terima itu banyak malaikat yang nggak terima, pasti lebih cepat kecepatannya malaikat. Jadi seperti itu, sulit kalau nggak terbiasa. Kalau yang terbiasa zikir la ilaha illallah, biasanya pasti lebih mudah daripada yang nggak pernah zikir la ilaha illallah sama sekali. Kunci surga memang rumit. Zikir itu sebagai penentu, seumpama nafas sebagai penentu kehidupan kita. Laksana tidak ada nafas berarti sudah mati jasmaninya. Begitu juga tidak ada zikir berarti sudah mati ruhaninya. Ini analoginya seperti itu. Yai mengatakan zikir itu sebagai penentu, seumpama la ilaha illallah adalah kunci surga. Kunci, tentu pernah melihat kunci semuanya toh. Kunci itu makin tempatnya bagus dan mewah, maka kuncinya juga makin rumit karena mewahnya tadi dan berliku-liku penuh rahasia. Kalau kuncinya itu cuman besi lurus dicolokkan saja, itu pasti kunci tempat murahan, atau kuncinya hanya kawat yang dicantolkan saja, itu pasti kunci kandang kambing atau kandang sapi. Ya toh seperti itu. Jadi realitanya seperti itu. Makanya kenapa la ilaha illallah itu rumit pergerakannya ketika zikir. Konsentrasi sinkronnya, karena makin tempatnya mulia seperti surga Firdaus, maka kuncinya itu juga rumit dan jelimet, penuh rahasia. Itulah uniknya Allah membedakan kunci yang sama, lafal la ilaha illallah. Jadi walaupun zikirnya sama-sama la ilaha illallah, tapi gerakannya berbeda, itu kunci yang berbeda. Seperti itu maksudnya. Jadi pintu-pintunya itu seperti banyak. Ini pintu yang kuncinya yang musik ini yang musik ini. Jadi seperti itu gitu loh.
yang sudah diajari kunci surga Firdaus berulang kali, ya tidak akan paham karena sudah dicatat Allah tempatnya bukan di Firdaus. Jadi seperti itu. Atau kalau tidak paham malah sering protes, kok begini kuncinya, kok begini, menyalahkan dalam melafalkan la ilaha illallah, kok begitu, itu sesat pakai gerakan itu. Ya sering yang protes-protes gitu tuh karena orangnya bukan hanya tidak berhak masuk surga, malah catatannya dia itu disiksa di neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena diajari kunci surga pasti akan menolak. Itu seperti itu kira-kira. Itulah rahasia Allah. Jadi makanya mursyid mengajarkan la ilaha illallah tidak pernah memaksakan kepahaman dan ajarannya diterima. Karena apa? Karena semua sudah ada catatannya masing-masing. Yang ahli surga rendah tidak bisa diberi kunci surga tinggi. Diberi bagaimanapun tidak akan paham. Seumpama diberi kunci hotel berbintang 5, tidak paham cara bukanya. Tapi diberi kunci di kandang kambing contohnya seperti itu ya, malah paham gampang, malah tidurnya nyenyak. Nah, analoginya seperti itu. Makanya kenapa memberi kepahaman orang lain itu tidak mudah, tapi kita tetap berusaha. Dan kadang-kadang malah diprotes, dibilang sesat, disesat-sesatkan. Sebab kapasitas orang nanti itu ada yang surga Firdaus, ada yang tinggal di surga rendah, dan ada yang disiksa di neraka. Yang catatan disiksa di akhirat itu diberi kunci surga yang bagaimanapun mereka akan tetap terus menolak, bahkan mati-matian untuk protes. Sungguh antik Allah memberi isyarat. Jadi itu isyaratnya seperti itu. Semoga paham, panjenengan semua diberi hidayah pemahaman sama Allah. Yang 3B berikutnya, zikir pegangan. Itu zikir sehari-hari, 1 dari 3 zikir tingkatan. Dari zikir tingkatan yang sudah yang sudah diamalkan selesai itu bisa diambil untuk pegangan sehari-hari. Jadi untuk apa? Untuk mengukur doa kita itu sejauh mana diijabah Allah. Jadi ini sekedar mengukur, tapi tetap harus diistiqomahkan. Kan seperti kita kerja di pabrik saja, setiap hari berangkat, pagi berangkat, sore pulang. Itu namanya kerja kan, kerja untuk pabrik. Nah, ini kerjanya untuk Allah. Jadi zikir kita itu kita jalankan dan kita pegang sehari-hari dari zikir tingkatan. Kalau yang sudah selesai tingkatannya berapa? Analoginya kan zikir itu sudah dibeli dengan selesainya puasa tingkatan. Semacam pisau yang dibeli, ditenteng terus ke sana kemari, tapi saat mau mengupas bawang malah bingung cari-cari pinjaman pisau, padahal pisaunya sendiri tak pernah digunakan, hanya dicangklongkan saja. Analoginya seperti itu ya. Jadi zikir pegangan itu boleh dipakai untuk doa. Misalkan zikirnya yang dipegang itu zikir sholawat, Sallallahu alaihi Muhammad, yang 41 hari ya berarti zikirnya dibaca 12.000 kali. Jadi sebelumnya zikir itu doa dulu.
Sebelum doa itu tawasul dulu, kirim Fatihah ke Rasulullah, ke malaikat, dan ke guru silsilah. Setelah itu doa. Misal doanya, ya Allah, saya minta dikirimkan uang 100 triliun setiap hari. Lalu baca Al-Fatihah, ulangi sampai 41 kali. Baru kemudian zikir pegangan sebanyak tingkatannya. Doa ya tinggal doa saja. Nanti kalau dikirimkan ya alhamdulillah. Kalau ada uang kan enak. Daripada sedekah anak yatim, sedekah senyum saja. Itu ya. Jadi tiap hari melakukan zikir pegangan ini, tujuan yang pertama adalah agar para salik itu istiqomah zikirnya, dipegang tiap hari, agar laksana dia itu masuk tiap hari, masuk ke perusahaannya Allah, dicatat malaikat dia dalam keadaan zikir yang istiqomah. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetes, menguji kapasitas doa para salik itu diijabah Allah seberapa cepatnya. Jadi kan makin lama, makin hari itu makin cepat ya. Terserah doa apapun itu. Misalkan bagi yang buka praktek untuk pengobatan, doanya begini misalkan, ya Allah datangkan pasien tiap hari 1000 orang. Nah, maksudnya tujuannya itu agar doa itu dibaca tiap hari. Tujuannya itu bukan nanti langsung datang 1000 orang, kan tidak begitu. Doanya itu bertahap. Jadi efek yang ditimbulkan itu bertahap. Misalnya mungkin yang datang pertama adalah kucing saja. Kalau doa lagi besok datang baru orang. Kalau doa lagi besok lusa baru datang orang sama bayi, dan seterusnya bertahap. Gak mungkin tidak mungkin lah kalau datangnya itu belum 1000 orang sampai antrik-antrik perempatan. Ya tidak seperti itu juga. Makanya bagi yang belum paham, banyak yang kecewa karena baru doa 7 hari ijabahnya tidak sesuai request. Kok sedikit, kok segini, nggak sesuai permintaan. Ya seharusnya istiqomah saja setiap hari, kan bertahap semuanya. Itu peraturannya begitu maksudnya. Termasuk penggunaan air zam-zam ini, kalau itu ya nggak bisa langsung sesuai permintaan, harus bertahap walaupun sudah pasti diijabah. Itu maksudnya. Jadi dulu beliau itu yaitu juga istiqomah. Jadi bilangnya begini, rumangsamu turu wae ya, nggak baca zikirnya ya, nggak begitu. Jadi ya itu pun juga begitu, sebagai wujud kalau kita itu salik, kita itu pekerja, kita itu Abdullah, pekerjanya Allah, hambanya Allah. Jadi pokoknya berdoa, karena doa itu perintah. Doa apapun maksudnya, mau diijabah Allah atau tidak, kita pasrahkan saja. Yang penting berdoa dengan cara yang benar. Karena kalau kita sedekah anak yatim, kalau kita nggak pakai uang, masa hanya pakai senyum saja? Ya, masa anak yatim dijejer-jejer hanya disenyumi saja satu persatu? Nah, kan protes nanti. Jadi agar bisa wujud tujuannya, agar didatangkan apa yang kita minta,
kita itu makin yakin, makin mendekati hakul yakin. Juga agar kita itu istiqomah, karena memang aturannya harus seperti itu. Jadi harus istiqomah menjalankan amaliyah. Ini menunjukkan kita itu benar-benar bekerja di dalam perusahaannya Allah. Jadi ini untuk diri sendiri, karena kita harus naik sendiri, tidak bisa menggantungkan jamaah atau orang lain. Jadi orang itu kan nantinya harus punya kedudukan. Kalau Kiai sarankan, kalau beliau dulu itu mencontohkan, jadi beliau itu juga berdoa minta kepada Allah didatangkan pelanggan jamaah. Memang nanti akan repot kalau sudah datang pelanggannya. Kita misalkan mengobati banyak orang tiap hari, misalkan datang 100 orang, ya nanti jadi repot. Tapi itu tidak masalah, karena nanti ujung-ujungnya kita itu akan diangkat oleh Allah menjadi wali ghausnya Allah, wali penolong, karena kita bertahun-tahun menolong orang setiap hari. Orang yang bayar yang kita tolong, orang yang nggak bayar ya kita tolong. Kan niatnya menolong orang ya, biar dikasih nggak dikasih amplop, terus saja menolong orang. Kalau dikasih jangan ditolak, karena itu untuk bisa roh mereka, untuk penebusan penyakit mereka. Penjelasan penting ini dikir pegangan di atas adalah saroh sowan yai pada kurban 2004 yang lalu. Jadi kita lanjutkan berikutnya ya, karena berikutnya adalah bab 4, saran solusi praktis tentang zikir malam. 4A, zikir wirid malam. Berikut ini solusi praktis menurut para sufi ya, yang harus melibatkan disiplin ruhani dan mental. Di antaranya apa? Pertama, khusyuk dan menjaga konsentrasi zikir malam sebaiknya dilakukan dengan menghindari gangguan dan menciptakan suasana tempat yang kondusif untuk berzikir malam. Inilah yang disebut istiqomah tempat. Maksudnya tempatnya kita siapkan, jangan sampai asal-asalan pindah sana pindah sana ya. Kita cari tempat yang tidak mengganggu orang, yang hening, yang tertutup dari dunia luar, maksudnya tidak dipandang orang luar, jangan sampai di pinggir jalan, maksudnya gitu ya. Tersembunyi supaya tenang, gak ada gangguan. Biasanya kalau kelihatan orang itu nanti dipanggil sama temannya. Jadi tersembunyi dari angin, dari badai, dari hujan, supaya zikirnya tenang. Siapkan sendiri, masing-masing pasti paham. Yang berikutnya adalah pilih waktu yang tepat, yakni antara azan isya sampai azan subuh, itu disebut malam ya. Kalau masih maghrib itu disebut masih perpindahan dari siang ke malam. Kalau subuh itu perpindahan dari malam ke siang. Jadi sering dianggap waktu yang sangat baik untuk zikir itu ya, atur waktunya. Misalkan enaknya di akhir, di jam 3, di jam 2, atau di jam berapa, jam 10, jam 9, ya terserah masing-masing, di setting sedemikian rupa supaya bisa istiqomah. Waktu istiqomah itu minimal 41 kali. Berikutnya, jumlah zikir wiridnya sebaiknya tidak berubah-ubah.
sesuaikan kemampuan. Maksudnya misal biasanya selesai 1 jam, ya jangan disingkat atau jangan diperbanyak, tambah lama, kadang 2 jam, kadang 1 jam, kadang 10 menit. Itu yang istiqomah ya. Ini disebut istiqomah jumlah ya, semuanya istiqomah gitu. Ini melatih disiplin mental. Berikutnya ya, ini di awal-awal itu akan terasa berat biasanya kalau tidak pernah melaksanakannya. Ya trial dikit lah, nggak apa-apa. Trial itu coba-coba 1 hari 2 hari 3 kali, berikutnya terus siapkan mental supaya bisa menjalankan dengan tenang. Nanti pasti ada ujiannya, ada cobaannya, halangannya. Tapi setelah istiqomah itu akan terasa ringan. Jadi seperti melipat waktu atau to'yul waktu. Jadi seperti itu ya. Yang berikutnya 4B, zikir sejati 24 jam. Yang dimaksud zikir sejati itu mengingat Allah terus 24 jam. Energi zikrullah 24 jam. Zikir atau mengingat, zikir adalah mengingat, dan mengingat itu letaknya di sanubari. Definisi sanubari itu merujuk pada hati atau jiwa yang lebih dalam. Maksudnya orang Jawa bilang telenge ati. Telenge ati itu hati yang terdalam, bahasa Indonesia ya. Yang banyak diartikan sebagai pusat kesadaran dan penghayatan rohani. Sanubari adalah sebuah tempat di mana kehadiran Allah dapat dirasakan dan di mana penghayatan, cinta serta ketundukan seorang hamba kepada Robnya terjadi. Jadi yang disebut kesadaran tinggi adalah proses pembersihan dan pengosongan sanubari dari berbagai distraksi duniawi agar dapat merasakan kehadiran Robnya dengan lebih jelas. Jadi semakin banyak zikir dengan benar, maka analoginya hati akan tumbuh subur. Zikrullah artinya mengingat Allah. Yang namanya mengingat tidak mesti harus memutar tasbih seperti wirid. Zikir berbeda dengan wirid. Kalau wirid itu membaca berulang kalimat thayyibah, walaupun hatinya gurur, tetapi kalau zikir itu mengingat dengan akal pikiran, harus ada ingatan pada Allah dengan rasa kehadiran di hati. Bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Ciri zikir seseorang itu sudah benar, selain bisa konsentrasi pada lafaz Allah, harus bisa fisudur, merasakan kehadiran di dada. Ciri lainnya jika sudah benar adalah sikap akhlakul karimah atau perilaku yang baik dari orang itu akan terpancar, sehingga selalu berkata sopan, baik, lemah lembut, ramah, amanah, qanaah, zuhud, ridho, tawakal, yakin, mudah menerima pendapat orang lain, tidak hasud, tidak riya, gemar bersedekah, tidak takabur, dan selalu jujur. Sedangkan ciri zikirnya yang belum benar, walaupun setiap hari selalu rajin zikir, wirid,
adalah dia makin sombong, angkuh, sering berdusta, sering berbuat dolim, berkhianat, dan akhlakul mazmunah. Akhlakul mazmumah itu artinya perilaku yang buruk dan yang lainnya yang tidak enak didengar. Semuanya efek dari hati yang masih kotor. Jadi kita sudah sampai kepada bab kelima, yakni bab penutup kesimpulan. Jadi semua pendekatan solusi praktis di atas adalah supaya kita bisa zikir malam, zikir 24 jam di hati itu dengan baik dan benar. Harus ada trik-triknya dan strateginya. Ya, karena mereka itu pasukan pengganggu, pasukan bertanduk. Itu juga punya trik. Setiap hari itu rapat atau meeting, planning, rencananya orang ini. Hari ini apa? Kegiatannya ini, mereka seperti ini dia. Kita ganggu di ini, di sini, di sini. Itu setiap hari seperti itu. Ada satu tim yang menggoda setiap satu orang, jadi seperti itu. Jadi kita juga harus pakai trik, kita planning kita supaya tidak buru-buru. Jadi sekali lagi perlu diperhatikan, zikir itu perbuatan akal, pikiran, dan perbuatan rasa di kolbu dalam mengingat Allah, bukan perbuatan mengulang-ulang lafaz Allah di mulut yang dohir jahar ya, atau di batin yang sir, karena ini disebut wirid. Jadi bedanya itu. Demikian panjang lebar, semoga bermanfaat, tidak bosan diulang-ulang penjelasannya. Daripada ikut mondok gak kuat, ya kita ngaji online, dilihat satu didengarkan pakai headset, model headset ya, sambil minum kopi, sambil rokokan didengarkan dengan nafas Allah tidak ada, sambil zikir didengarkan. Semoga bisa menambah wawasan keimanan kita ya. Ya kalau ngaji online nggak mau, terus ngaji mondok nggak mau, akhirnya nanti jauh dari pesan-pesan iman. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu bahagia apapun kondisinya ya, dan terus puter tasbihnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.